Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan terkadang latihan fisik di lapangan. Pakaian kami saat itu kotor dan tak tertutup kemungkinan kena najis. Kemudian tiba waktu sholat, kami saat itu tak mungkin untuk berganti pakaian karena rumah kami jauh. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Itu tanah tidak najis, kecuali nampak betul anjing terkencing situ, duduk kita di situ, nah, itu baru najis. Jadi kotor tidak najis. Makanya kalau kita lihat orang Mesir sholat dia dibentangnya koran di depan tokonya, Allahu Akbar, kotor bukan najis. Maka kita jaga. Lalu kemudian ada sarung kecil. Saya pergi ke Makassar, dikasih orang hadiah sarung kecil sebesar amplop kecil. Itu bisa kita gantung. Sampai masanya kita buka, kita pasang. Payah bukanya Pak Ustaz. Kejap aja itu. Kejap aja. Salat. Allahu Akbar. Ini kita jaga. Karena itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti hari kiamat, salatuhu. Salat. Kalau solatnya kacau, na'udzubillah, na'udzubillah. Apakah benar nanti di akhirat kita berkumpul lagi dengan orang-orang yang kita sayangi? Nampaknya tak sabar berjumpa dengan orang yang terkasih dan tersayang. Kira-kira Ustaz Somad nanti di akhirat jumpa tak dengan Pak Kapolda? Jumpa lah, pula tidak. Mohon maaf, terima kasih. Dan berkulit hitam peluk Nabi, kerat. Kenapa kau peluk aku? Aku budak hamba saya berkulit hitam, amalku tak banyak, aku miskin susah melarat. Tak mungkin aku jumpa dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. TNI, Polri, Satpol PP, MUI, alim ulama, insyaallah kita akan bersama di surga Jannatul Naim bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dengan syarat kita bercinta, berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Mana? Aku ingin memberikan mereka naungan di padang mahsyar pada saat tak ada naungan kecuali naungan aku. Mudah-mudahan saya, Pak Kapolda, Bapak pimpinan TNI Polri, semuanya termasuk yang dicari Allah dan mendapatkan naungan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai anggota TNI Polri ingin juga menjalankan sunnah Nabi, yaitu mencukur kumis dan merapikan jenggot. Ini nyindir saya nampaknya. Mentang-mentang saya tak berjenggot, tak berkumis. Tapi kami dilarang memanjangkan jenggot. Apakah kami berdosa atau membuat jenggot itu hukumnya sunnah, dilaksanakan baik, tak mampu melaksanakannya tak apa-apa. Di Saudi Arabia tentara berjenggot. Kalau tak mau ribet panjang, jenggot tipis yang cantik, bagus. Yang sudah berjenggot jangan mengejek yang tak berjenggot. Yang tak berjenggot jangan mengejek berjenggot. Aku nengok kau ni ingat aku kambing. Nanti ngejek pula, aku kambing kau anjing gitu. Kalau orang sipil berkelahi tak apa-apa, tapi kalau tentara berkelahi, bang, selesai, tamat riwayat. Adapun masalah boleh tak boleh ini, tentu itu ada aturan di atas, maka itu digodok di DPR. Nanti akan ada satu pasal, bolehkah TNI Polri berjenggot? Nah, tapi kalau mau dilaksanakan, itu hukum berjenggot itu sunnah. Jangan kelahi gara-gara bulu. Korea Utara, Korea berkelahi, dibawa ke Den Haag pengadilan internasional. Kenapa kalian berkelahi? Gara-gara bom atom nuklir. Bangga aja. Datang orang kita dibawa ke Den Haag. Kenapa kelahi? Tapi sebagaimanapun juga berjenggot adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama saya dulu Buddha dan saya masuk Islam. Saudaraku mu'allab, dan mu'allab itu dosanya bersih. Diulang hidupnya dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol dua. Yang pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Suatu ketika saya berjumpa biku dan beliau memberikan salam. Apakah boleh saya menjawab salamnya? Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum. Kalau non muslim berjumpa dengan engkau, maka ucapkanlah jawabnya wa alaikum. Assalamualaikum wa alaikum. Apa arti wa'alaikum? You too. Peace be with you. You too. Itu bahasa kampung kami lah. Ustaz, apakah boleh kalau seorang wanita berhias mencantik diri di rumah maupun di luar? Perempuan berhias untuk suaminya. Sekarang perempuan berhias bukan untuk suaminya, untuk suami orang lain. Kalau di rumah macam hantu.
Pas mau keluar cantik. Berapa kali kita bertamu ke rumah orang, sampai di situ kita lupa. Ada Bu Anu, saya lah. Jangan terlalu berpatokan pada make up. Make membuat up, naik ke atas. Salah pasang nanti orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang kita. Pasang hijau, kiri biru. Apa tak senyum orang nengok kita? Pasanglah bedak keli 3 inci. Wah, muka putih, tangan hitam. La ilaha illallah. Ini alis tak boleh dicukur. Ini alis apa bulu mata? Alis. Ini tak boleh dicukur. Dia ambil pisau, diambil. Mungkin pergi undangan sebelah, cuma hilangkan dua-dua. Lihat, kacau nih. Untung ada spidol whiteboard. Pasang lesang. Papa, pergi dulu ya. Tidak apa-apa. Sampai di tempat undangan, makan rendang, pedasnya minta ampun, kipas tak ada. Bawa keringat lah, luntur. Panas ya, Jeng? Iya. Balik ke rumah mati lampu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Buka pintu. Si abang buka pintu, tengoknya Allahu la ilaha illallah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kenapa tak pergi-pergian tu ni? Aku Bang Bini abang. Kau rupanya gitu. Sampai mereka wanita itu cantik karena raut wajahnya bekas air wudhu. Wanita itu cantik karena pancaran matanya bekas baca Quran. Wanita itu cantik berseri karena tahajud di waktu malam. Siapa yang tahajud di waktu malam, tampak cahayanya sampai di waktu siang. Itu maka terang benderang kantor masjid Polda ini. Kenapa ada cahaya-cahaya dari sana? Yang jelas lampu hidup. Apakah keluarga yang non-muslim mendapatkan hak dalam warisan? Seperti apa solusinya jika tidak mendapatkan hak? Orang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan 3. Yang pertama, perceraian. Istri cerai, maka tak dapat hak warisan. Yang kedua, pembunuhan. Seorang membunuh ayahnya, maka dia tak dapat warisan. Yang ketiga, berbeda agama. Maka beda agama, tak dapat warisan menurut hukum Islam. Tapi kalau menurut hukum negara, dia dapat. Saya masuk Islam, Pak Ustaz. Ya, orang tua saya non-muslim. Ya, meninggal dia. Lalu mereka kasih saya. Terima saja. Boleh. Kenapa? Karena hukum konvensional membolehkan non-muslim mendapatkan harta warisan. Apakah wanita yang banyak utang, puasanya wajib diganti dengan bayar puasa atau dengan bayar fidyah? Setiap yang kita berada di depan ini pertanyaan ini penting. 90 hari mak kita tak puasa. 8 tuh Pak Ustaz. Oh ya. Saat kita berada dalam perutnya, 30 hari dia tak puasa. Saat menyusu tahun pertama, 30 hari dia tak puasa. Saat menyusu tahun kedua, 30 hari dia tak puasa. Saat dia mau mengganti di tahun ketiga, adik pula menyusul. Makanya kalau suami itu ngaji, ngerti agama, diajaknya istrinya puasa Senin Kamis, niat qadha. Maka setahun bisa lunas 80 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 1 bulan 8 hari, 10 bulan 80 hari lunas. Selesai anak pertama. Maka qadha, bukan kobok. Kobok basuh tangan. Qadha, ganti puasa. Kalau ibu tidak puasa karena diri ibu, maka ibu qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, janinnya lemah, terancam kesehatannya, maka qadha plus fidyah. Tak ingat saya Pak Ustaz, download buku 30 fatwa seputar Ramadan di Play Store. 30 fatwa seputar Ramadan. Penulisnya Abdul Somad LCMA. Gratis. Udah saya download, kenapa nggak dapat Pak Ustaz? Paket tak ada. Apa hukum dalil menyogok dan mendapatkan suatu jabatan? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat, Allah melaknat ar-rashi yang memberi sogok, wal murtashi dan yang menerima sogok.
Berapa lama kau nikmati duit sogok itu? Sogok, bawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Patutlah dia tak mabrur, Pak Ustaz. Tak ada perubahan. Iya, dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek, sekarang tak bercelana. Na'udzubillah. Mohon penjelasan dari Ustadz tentang isbal. Kaki celana melewati mata kaki namanya isbal. Ini kaki celana melewati mata kaki ke bawah, ini isbal. Sarung, jubah melewati isbal. Kalau isbal gimana? Finnar, di bawah mata kaki masuk neraka. Jadi kalau gitu Ustadz masuk neraka lah nih. Iyalah masuk neraka. Kalau gitu naikkan ke atas. Itulah maka banyak orang menggunting kaki celananya. Menggunting dengan yang belum menggunting. Kok kenapa tak kau gunting? Neraka nih. Kalau yang menggunting dengan yang tak menggunting kelahi, maka yang senang siapa? Yang tak bercelana. Maka dalam hal ini Bapak perlu paham. Tiba-tiba nanti terjadi keributan di masjid. Gara-gara apa? Gara-gara kaki celana. Kenapa kalian ribut? Katanya Pak Ustadz, katanya Pak Polisi, yang di bawah mata kaki masuk neraka. Memang betul yang di bawah mata kaki masuk neraka menurut satu hadis. Tapi dalam hadis yang lain, man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa. Karena dulu pakaian orang kafir Quraisy, pakaian orang Persia, pakaian orang Romawi, jubahnya panjang-panjang. Maka yang dimaksud Nabi itu kalau panjang berelak-elak ke bawah, itu sombong, baru neraka. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam yang ditulis dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kalau tak sombong tak apa-apa, dalam kitab Subulus Salam. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Maka Pak Polisi, tentara bisa menjadi orang memanage manajemen konflik. Jadi paham agama ini bukan hanya tanggung jawab Ustadz saja. Bagaimana dengan tahlil Pak Ustadz? Tahlil, baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa salahnya? Tahlil boleh, tahlilan tak boleh. Yasin boleh, yasinan tak boleh. Jumat boleh, jumatan tak boleh. Atau ada sembahyang Jumat. Maka tahlil mengirimkan doa untuk orang meninggal dunia sampai. Saya tak ada hubungan dengan Pak Polisi, dengan Pak Tentara, dengan Pak Angkatan Laut. Mana mungkin doa saya sampai? Sampai. Makanya kalau kita lewat di makam, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Selamatlah kalian wahai penghuni kubur. Doanya sampai. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Itu salam saya pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua menjawab. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam imam nanti sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Mana itu? Itulah doa untuk orang meninggal dunia. Kalau kita lewat di makam. Assalamualaikum ya alal kubur. Tempat dia menjawab. Waalaikumsalam. Maka doa untuk jenazah itu sampai. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa syama dakhalahu waghsilhu. Baca buku saya 37 masalah populer. Buku saya rata-rata insyaallah tujuannya semua Kamtibmas, keamanan, ketertiban masyarakat dari aspek agama. Heboh masalah akikah kurban, buka buku saya 30 tanya jawab kurban. Heboh masalah zakat, buka pengajian tentang zakat profesi. Heboh masalah bid'ah, buka 37 masalah populer, gratis, download internet. Boleh dicetak, boleh, silakan cetak-cetak, tapi jangan dibuat di sampulnya, coblos nomor 2 jangan. Pak Ustadz, apa hukum wanita muslim tak mengenakan jilbab? Ada orang tak berjilbab, lalu saya usir, pergi sana. Itu bukan mengajak. Kita ini mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, betul? Ada orang hadir ke majelis pengajian Buya Hamka, tidak pakai jilbab, kukunya panjang, kuteknya tebal. Setelah saya acara pengajian, dia datang, Buya Hamka, ya, aku belum pakai jilbab, kukuku panjang, kutekku tebal. Apa kata Buya Hamka? Anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Salam, kata-kata Buya Hamka. Mula-mula kau pengajian dulu, nanti setelah itu kau pakai jilbab, habis itu kau potong kuku yang panjang, kuku sebelah kiri panjang. Itu mana cebok? Nanti masak bakwan,
Insya Allah semuanya akan baik, berproses. Mungkin jilbabnya pasrah tapi tak rela dulu. Sudah agak-agak lama baru naik ke proses jilbab yang model keduanya, jilbab sakratul maut. Yang lihat di leher tuh. Dia setelah lama-lama barulah jilbab panjang, berproses. Nanti kalau nampak ingat, itu Pak Ustadz, itu level 2 tuh. Kalau yang itu level 3 tuh. Kita sama-sama tahu. Semuanya insya Allah masuk ke dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ada juga yang menggunakan jilbab kerudung tapi rambut bagian atas. Itu pasrah tapi tak rela tuh. Level 2. Apakah saya berdosa? Saya menikah. Menikah kok berdosa? Tanpa restu dari orang tua. Apakah saya berdosa kalau saya menikah menggunakan wali hakim karena orang tua saya tak setuju? Pergi ke pengadilan, di sana ada kertas formulir untuk orang yang orang tuanya tak setuju, nanti disidangkan. Kalau orang tuanya matre, karena duniawi, beralih perwalian dari wali ab'ad, akrab ke wali ab'ad. Jangan langsung wali-wali hakim aja, ada prosesnya itu. Ada orang tua itu tak setuju. Aku tak setuju kalau menantu sama dia. Kenapa ya? Masa dia datang pakai kap 70 CB 100? Kalau itu ya, itu memang itulah yang mantap tuh kata dia. Oleh sebab itu kalau dia kena sebab duniawi, itu boleh dialihkan ke yang lain, disahkan oleh hakim pengadilan agama. Pak Ustadz, nama saya XXX, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Dalam hadis dikatakan kuntum khaira ummah, bukan hadis itu bang, itu ayat Quran. Untung tak saya sebut nama tadi kan. Kenapa sekarang umat Islam selalu dibully, dikatakan teroris, dikatakan bodoh, dikatakan miskin? Atas penjelasannya saya ucapkan banyak, karena kita tidak berbuat, tidak action. Ustadz Somad cuma ceramah aja, actionnya kapan? Ada pekerjaan, profesi, perbuatan yang memang dia apa? Anggota DPR, parlemen, parle itu artinya ngomong. Mereka memang ngomong, tapi ada yang tak ngomong. Tukang tak boleh ngomong. Kalau dia ngomong, tak jadi satu batu. Itu aja. Ini harus ngomong. Parlemen itu harus ngomong. Kalau dia tak ngomong, tidur aja, makan gaji buta, haram dia di sana. Oleh sebab itu maka ini penting. Maka kita akan bangkit insya Allah kalau kita bersinergi. Kembali lagi, soliditas, sinergitas. Setelah kita aman, barulah masuk investor-investor asing. Barulah kita selamat. Gimana mereka mau menarik karyawan, pegawai kalau semuanya mabuk tripping? Minum tadi malam, mabuk pagi nih. Orang sebelum masuk ke dalam berkipas begini. Setelah masuk kipas diam, kepala bergoyang. Apa tak kacau? Apabila suatu penyakit tidak terdeteksi oleh medis, lalu dibaca ke paranormal, dukun, apa pakai paranormal? Apa hukumnya Pak Ustaz? Jangan pergi ke dukun. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun? Fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada cakap si dukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Jadi perginya ke mana? Ruqyah. Kalau di Pekanbaru tahu saya tempatnya, Jalan Sumatera, Masjid Al-Falah, Ustadz Saifullah, nomornya 119. Kalau emergensi 911. Kalau diganggu hantu jembalang tanah, suster ngesot, pada gula, itu 119. Nanti dibacakannya ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Keluar jinnya insyaallah. Al-Quran adalah kitab yang kita yakini paling lengkap dan sempurna. Apa hikmah yang terkandung dari turunnya kitab Al-Quran terakhir dari kitab-kitab lain? Kenapa enggak langsung saja diturunkan satu kitab Quran saja? Padahal Allah Maha mengetahui. Ini zaman ada masanya. Ketika itu yang hebatnya sihir. Datang Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu datang mukjizat, bisa orang menghidupkan orang mati, mengobati penyakit lumpuh dan buta. Datang Nabi Isa alaihissalam. Daripada masa datangnya syair yang begitu indah, maka datanglah Al-Quran sebagai penyempurna. Ini namanya proses. Kitab yang dulu tak ada hukum, isinya sopan santun, budi bahasa, tata krama etika. Tapi setelah Al-Quran datang, maka dia mengandung hukum yang tegas.
As-sinnu bisinni, dipatahkannya gigimu, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil aini, dicucuknya matamu, colok juga mata dia. Wal juruhat qisas, dilukainya pipimu, lukai juga pipi dia. Koma, itu belum titik. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Ada hukum dan ada perdamaian, ada akhlak, ada juga hukum. Maka Islam datang disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan agamaku, wa raditu lakumul Islam madina, kuridhoi Islam sebagai agamamu. Bagaimana hukumnya orang yang berlainan agama nikah mengikut secara muslim? Kementerian Agama Republik Indonesia, ujung tombaknya di kecamatan KUA. Tidak ada KUA yang berani menikahkan beda agama, karena dalam hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, beda agama tidak sah. Kalau ada artis menikah beda agama, dia tidak tercatat di KUA, tapi di catatan sipil, atau pergi ke Australia, ke Amerika, ke Jepang, dan lain sebagainya. Maka dalam hukum Islam tidak boleh nikah beda agama. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada malaikat Jibril agar memperjalankan Nabi Muhammad pada malam hari dari Baitul Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sebelum diwajibkan salat, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa digunakan untuk apa? Tempat tawaf, beribadah, berkeliling. Innas safa, beribadah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apakah ada salat sebelum Nabi Muhammad? Ada salatnya saja. Salat siapa itu? Nabi Sulaiman alaihi. Ketika dia tegak megang tongkat, tiba-tiba tongkatnya dimakan rayap, patah, jatuh dia. Rupanya Nabi Sulaiman sedang tegak, karena sholatnya tegak saja. Ada yang sujud saja, ada yang duduk saja. Semua sholat itu terangkum dalam sholatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tegak, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antar sujud, ada sujud, ada salam. Itulah sholat yang paling sempurna. Sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Nabi sholat 2 rakaat. Sholat sunat apa namanya Pak Ustaz? Dari mana dia mendapatkan contohnya? Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Jibril alaihi salam. Sholat apa namanya? Sholat sunat di dalam Masjid Al-Aqsa. Tapi tak disebutkan apakah sholat sunat tahiyatul masjid, apakah sholat sunat hajat, apakah sholat sunat taubat, apakah sholat sunat mutlak. Syekh Atiyah Saqar dari Al-Azhar hanya mengatakan sholat sunat saja. Langkah rezeki pertemuan maut sudah diatur Allah. Betul. Kenapa orang musyrik di luar agama Islam selalu mendapatkan apa yang diinginkannya, sementara mereka bukan menyembah Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Semua dapat. Macam orang kasih beras pada ayam, kasih ayam, semua ayam dapat. Ayam jahat dapat, ayam baik dapat. Siapa yang kuat cotoknya, dia dapat banyak beras. Tapi ada rahim, hanya dapat orang beriman saja. Makanya dalam Al-Quran, Ghafurur Rahim, bukan Ghafurur Rahman. Oleh sebab itu kita mendapatkan Rahman dari Allah. Jangan sangka kalau rumah besar, mobil besar, kebun besar, bini besar, lalu kita anggap itu nikmat. Belum tentu. Kalau kau punya mobil, dengan mobil itu kau sering ke masjid, nikmat. Tapi dengan mobil itu kau buat dosa, laknat. Kalau jabatanmu tinggi, dengan jabatan itu kau bisa tolong agama Allah, rahmat. Tapi dengan itu kau terjerumus dalam neraka, laknat. Banyak orang menyangka kalau punya kekuasaan, kalau punya kemasyhuran, kalau punya harta, nikmat. Belum tentu. Tergantung bisa membawa engkau ke dalam rahmat Allah, atau justru menjadi laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam saya berceramah selama di Kepri ini, di kantor Pak Polisi ini paling banyak pertanyaan. Artinya apa? Pengajian ini bukan formali. Ada pengajian itu, mana yang penting selesai, selesai Pak Ustaz. Dah, memang betul-betul mengaji. Tengoklah, hampir sebesar skripsi. Tiga lagi, sabar, sabar, dan sabar. Di manakah Allah Pak Ustaz? Alladzi ayyanal aina la yuqalu ayyanahu aina. Sebelum tempat ada, dia sudah ada. Bagaimana kita memakai kata di mana? Sebelum kata di mana itu ada, dia sudah ada. Lalu apa makna ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Allah duduk di atas aras, Allah berkuasa. Pemahamannya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mentakwilkannya, tapi untuk membela orang yang mengatakan Allah duduk di atas aras seperti aku duduk di atas kursi,
Maka datang Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mentakwilkan, Bapak Kapolda duduk di atas kursi Kapolda selama 5 tahun. Bukan artinya Pak Kapolda duduk aja di atas kursi. Makna duduk di atas kursi itu berkuasa. Itu maknanya. Saya belum paham dari mana Nabi Muhammad belajar sholat. Siapa yang mengajarinya? Dalilnya, hadisnya, ceritanya. Antum buka nama kitabnya Muwatta. Nama penulisnya Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah. Nama kitabnya Muwatta. Guru Imam Syafi'i. Kitab yang pertama, bab awqat sholat, bab tentang waktu-waktu sholat. Setelah Nabi Isra Mi'raj, turunlah Nabi ke Makkah, turunlah malaikat Jibril, mengajarkan waktunya, mengajarkan caranya, mengajarkan lengkap semuanya, detail. Wah, subuh waktunya ini, zuhur waktunya ini, caranya begini, sekian rakaat. Nah, jelas kan? Nah, beli kitab Muwatta, terjemah bahasa Indonesia udah ada. Tak ada duit, Pak Ustaz, download internet. Saya bekerja di perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Yahudi, memasarkan produknya, meminum produknya untuk kesehatan. Bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Bekerja di tempat orang Yahudi boleh. Mana dalilnya? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air waktu pindah ke Madinah. Nabi tak melarang. Itu dalil boleh kerja di tempat orang Yahudi. Selama tidak ada hubung kait agama. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau ada perusahaan Islam, gajinya 3 juta, perusahaan kafir 4 juta, antum pilih yang Islam. Karena yang ini khawatir kita dipakainya untuk program kristenisasi, liberalisasi. Kalau aman daripada fitnah, tapi sekarang hampir tak ada yang aman daripada fitnah. Ada, Pak Ustaz, ini perusahaan kawan saya. Dari kecil kami sudah bersahabat. Dia tidak ada program agama. Oke, silakan. Baik. Berubah suara mikrofon. Ini udah tengah malam. Tolong doakan Pak Ustaz supaya kami dapat supaya rumah kami bisa terjual, supaya tak makan uang riba. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Doanya supaya barang-barang mudah terjual. Yang lain mungkin tidak rumah, mobilnya, motornya. Ya Allah, nampakkan orang inilah mobil ini kilat bukan main. Sudah dibayar, baru nampaknya buruk. Ustaz yang dimuliakan Allah, pertanyaan ini sangat penting buat saya. Tolong dijawab. Sebenarnya ketika istri haid, apakah seorang suami harus jauh-jauh? Apakah seorang suami harus jauh-jauh dari istrinya? Apa dia jauh-jauh? Yang tak boleh berhubungan kelamin. Lain daripada itu, maka diboleh. Baina surrati wa rukbah. Nah, dari pusat kemaluan. Lain daripada itu. Kalau dia tak mau, nikah dia sekali lagi. Apa? Ibu-ibu mana yang ketawa? Berarti setuju. Apa dalil kita sholat 2 rakaat duduk tahiyat akhir, duduknya seperti duduk tahiyat awal? Itu mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, maka duduknya pantatnya menempel ke lantai, namanya tawarruk. Diambil dari 3 huruf, warak, warik, wawarruk, pantat menempel ke lantai. Walaupun 1 rakaat, antum capek pulang dari sini, sholat witir 1 rakaat, usolli sunnatal witri rakaatan, syek rakaat lillahi ta'ala, maka duduknya tetap menempel ke lantai. Itu Syafi'i. Kalau mazhab Hambali tidak. Kalau tak ada tasyahud awalnya, maka duduknya duduk iftirash, pantatnya ke bawah kapak kaki kiri, dan duduk tasyahud awal. Itu sudah saya tulis 5 tahun yang lalu di buku 77 tanya jawab sholat. Kenapa tak di-download? Gratis. 4 mazhab saya buat situ: Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Coba tengok. Apa boleh qobliyah zuhur langsung 4 rakaat? Hadisnya buka fikih sunnah Said Sabit. Diambilnya dari Sunan Abi Daud. Salatul laili wan nahari
masna masna. Buka fikih sunnah Sayyid Sabiq. Salatul laili wan nahari masna masna. Salat sunat siang dan malam dua. Maka zuhur itu qabliyahnya usalli sunnataz zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Setelah selesai salam tegak lagi. 4 rakaat, 2 salam. 2 salam, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. 4 rakaat, 2 salam. Kapan waktu qabliyah Jumat yang afdal? Soalnya di tempat saya ada 2 masjid. Masjid yang satu azannya 2 kali, masjid yang satu azannya 1 kali. Maka solatlah di masjid yang azannya 2 kali. Kalau mau qabliyah Jumat, solatlah di masjid yang azannya 2 kali. Azan pertama masuk waktu, pas masuk waktu azan pertama. Masjidil Haram begitu masuk waktu. Saya umrah terakhir zuhur 12.24. Saya mau menengok azan pertamanya sudah masuk waktu apa belum. Karena kalau belum masuk waktu tak boleh qabliyah. Saya tengok jam 12.24. Pas 12.24 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan, yang melaksanakan qabliyah. Selesai itu khatib naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru azan kedua. Jadi kalau mau qabliyah Jumat, datanglah ke masjid yang azannya 2 kali setelah azan pertama, tapi tengok dulu azannya setelah masuk waktu. Kalau azan pertamanya sebelum masuk waktu, tidak bisa melaksanakan qabliyah. Bahayanya kalau azan 1 kali, setelah azan itu khatib langsung khutbah, sedangkan dia mau mendengar khutbah. Jadi kalau dia mau melaksanakan qabliyah, datanglah ke masjid yang azannya 2 kali, dan azan pertama setelah masuk waktu. Tolong penjelasannya bagi orang yang melaksanakan sholat sunat sewaktu khatib telah mulai berkhutbah. Bukankah demikian melaksanakan sunat atas yang wajib? Mendengarkan khutbah wajib, melaksanakan sholat sunat. Ini yang dipakai kaedah Bapak ini. Bukankah itu berarti melaksanakan yang sunat, meninggalkan yang wajib? Ini pakai akal, betul. Kalau ada hadis, buang akal. Kalau tak ada hadis, baru pakai akal. Kalau ada hadis pakai akal, itu namanya berakal-akal. Mana hadisnya? Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, masuk seorang laki-laki ke dalam masjid, lalu dia duduk. Nabi suruh tegak, qom, fasalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Itu dalil. Mana tahu nanti terlambat, tetap salat sunat 2 rakaat. Tapi kalau sudah terlambat, tahu diri, jangan duduk di tengah. Salat sunat depan orang banyak, salat sunat di emperan, cepat-cepat. Kalau perlu tak usah pakai iftitah, Fatihah, ayat inna a'tayna, qul huwallah, Yasin, Allahu Akbar. Ini udah terlambat, ayat panjang, pakai baju kaos, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo. Tapi sholat saat khatib itu dari hadis, bukan akal-akal. Nabi menyuruh sholat hadis sahih, qom, tegak, fasalli rak'atain, sholat sunat. Tapi yang paling bagusnya adalah datang cepat-cepat hari Jumat. Yang datang 5 saat. Datang pada saat pertama seperti berkurban seekor onta. Datang pada saat kedua seperti berkurban seekor sapi. Datang pada saat ketiga seperti berkurban seekor lembu. Datang kambing. Datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam. Datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Seketika khatib sudah naik mimbar, maka malaikat menutup buku catatan dan dia ikut mendengarkan khutbah. Hadis sahih. Jadi cepatlah datang hari Jumat, membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak istighfar pada hari Jumat, memperbanyak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, apakah pernikahan itu sah apabila anaknya tidak ada yang merestuinya? Apabila anaknya tak ada yang merestui. Saya seorang suami, menikah saya dengan bini saya, lahirlah anak-anak, habis itu mati bini tadi. Lalu apakah saya minta persetujuan anak kalau mau nikah lagi? Tidak.
Maka anak-anak ini harus berbakti pada orang tua. Ya, emak sudah meninggal, kami tak sanggup mengurus ayah. Ini orang, ayah nikah sama ini. Kalau ayah tak mau nikah sama ini, ayah cari, biar kami pinang pakai bismillah. Begitu kalian kalau membakti sama orang tua. Ini datanglah si anak, ya, ayah jangan nikah lagi. Kami tak ingin ada perempuan lain yang tempat-tempat mama dulu. Ayah terserah mau terbang kemana. Ayah mau terbang ke Jogja, ada si adik kita. Ayah mau terbang Singapura. Ayah mau terbang ke Pekanbaru. Kata si ayahnya menjawab, kalian terbangku saja kalian pikirkan. Kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Kalau mau bakti sama ayah, kalian pinangkan ayah kalian. Kawan saya, dosen di Surabaya, meninggal neneknya. Datuknya tinggal sendiri. Datang emak dia, anak datuknya itu. Saya tengok foto. Ini mbahmu ya? Iya. Kok mudah sekali? Itu emak saya nyari kan, supaya kakek saya ada yang jaga. Begitu bakti sama orang tua. Kalau ustadz mengalami seperti itu nanti, ustadz minta izin anak? Enggak. Apa sih izin sama dia? Udah saya membesarkan dia, saya sekolahkan dia, dilarangnya pula saya nikah. Antuk kan kepala itu dia. Saya mau nanya, bagaimana hukumnya orang yang berutang tapi tak ada niat untuk membayar utang? Apakah di akhirat kelak akan dituntut? Ayat paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282. Ya ayyuhallazina amanu, ayo orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis. Siapa yang memakan harta orang dengan cara batil, maka dia makan haram. Itu catatan di tas saya lengkap. Syanu minjam sekian, 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 bayar tanggal sekian, bayar sekian, bayar. Asal saya minta sekian. Kadang sekarang ini menolong orang macam melepaskan anjing terjepit. Sudah dia lepas, kita digigitnya. Tapi menolong orang tak pernah kita tobat. Tak boleh bertobat. Aku tobat menolong orang, Pak Ustaz. Tak boleh. Tetap tolong orang. Makin dilapangkan Allah. Cuman kita tidak kasihan dengan diri kita. Kita kasihan dengan orang. Dia makan haram. Makanya selalu saya selamatkan itu. Saya datang ke dia. Kau bayar apa tidak? Nantilah Pak Ustaz. Oh, bayar apa tidak? Nantilah Pak Ustaz. Bayar apa tidak? Besok kau bayar. Nih di rektorat UIN-nya. Datang ke sini hari Selasa. Kalau tidak kau bayar, ku kampak kepala. Balik duit saya. Balik. Habis itu datang yang lain nanya, duit Ustaz balik. Balik, saya bilang, gimana caranya Pak Ustaz? Gini caranya. Oh, tak sanggup kami berkata begitu Pak Ustaz. Berarti kau membiarkan dia makan haram. Duit itu, saya tak kaya, tapi duit 400.000 bukan banyak. Tapi kalau kita biarkan, nanti semua orang akan dia buat macam itu. Dia ambil 400. Dia kaya. Mobilnya berkilat. Mobil kita tak bercuci-cuci. Dia bohongi orang. Dia pakai jurus gayung. Dia celok sini, dia celok sini, dia celok sini. Itu mengasih pelajaran dia. Setelah dia bayar, hubungan tetap baik. Bukan kita bermusuhan, enggak. Setelah dibayarnya, baik. Saya tetap senyum. Apa kabar? Kalau dibayarnya, apa kita marah? Bolehkah berjabat tangan dengan yang bukan muhrim? Mahram. Kalau muhrim orang pakai ihram. Muhrim artinya orang pakai ihram. Kalau kita tak ada hubungan namanya mahram. Anakku yang tadi mengulurkan tangan, ada tadi tinggi. Saya yakin masih anak-anak. Jangan sakit hati, jangan tersinggung. Ustadz sedang mengajarkan ketika dia mengulurkan tangan. Kalau saya pegang bisa aja, masih anak-anak. Tapi saya gini kan. Saya sedang mau mengajarkan dia, jangan menyentuh tangan laki-laki yang tak mahram. Pada tangan ustaz. Sesoleh ini. Nanti itu pelajaran luar biasa. Seumur hidup dia akan ingat. Dulu, waktu mama pengajian, tiba-tiba datanglah ustaz. Waktu itu namanya Ustaz Al-Somad. Mana ustaz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing tanah. Mama ulurkan gini. Wih, kata ustaz gini.
Diajarkannya ke anaknya, anaknya diajarkan ke cucu. Itulah amal jariah. Makanya kalau ada mahasiswi, kalau dulu yang mau salaman saya itu masih, sekarang pramugari pula. Astagfirullah. Itulah berat ujian Ustaz. Saya mau tanya Ustaz terkait dengan hukum kredit melalui bank konvensional dan melalui leasing, riba, tak ada tahu. Melalui bank konvensional, melalui leasing, riba. Lalu mau selamat, alihkan ke bank syariah. Bank syariah Riau Kepri, bank syariah Mandiri. Ustaz, gaji Ustaz ditransfer dari mana? BRI Syariah. Gaji kami PNS UIN Suska, BRI Syariah. Baru sekarang Ustaz sebut, baru sekarang pindah ke BRI Syariah. Makanya saya diam aja. Pengamalan sunnah sebagai hukum Islam dengan sunnah Nabi SAW. Oh, itu sunnah menurut fikih. Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak ada hukuman. Itu menurut fikih. Kalau sunnah yang hadis Nabi itu adalah ma'udhifa'in Nabi SAW min qaulin, cakap Nabi, au fi'lin, perbuatan Nabi, au takririn, ketetapan Nabi. Itu namanya sunnah. Berapa sebetulnya sunnah? 3. Sunnah menurut ahli fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Sunnah menurut ahli usul fikih, ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi yang layak dijadikan sebagai dasar sumber hukum. 3. Sunnah menurut ahli hadis, ucapan, perbuatan, ketetapan, ma'udhifah Nabi SAW min qawlin, au fi'lin, au takririn, au sifati khalqiyatin, wa khuluqiyatin. Nah, ini tentang perkara sunnah. Bagaimana agar sunnah Nabi mampu kita amalkan dalam umat? Ya laksanakanlah sunnah. Pulang dari sini, ini pengajian ini sunnah. Pengajian ini sunnah. Nabi mengaji, sahabat keliling, sunnah. Sholat isya tadi berjamaah, sunnah. Sunnah maksudnya tradisi yang dilakukan Nabi. Nanti pulang ke rumah sebelum tidur malam witir, sunnah. Lalu kemudian nanti malam bangun tahajud, sunnah. Besok subuh sholat. Penuhkan lagi. Insya Allah setelah pengajian besok subuh, coba tengok kalau macam ini ramainya lagi, nah, itu berhasil pengajian malam. Nah, tolong besok kirimkan foto sholat subuh. Tentu tidak Pak Ustaz, ini kan banyak yang datang dari daerah lain. Nah, paling tidak penuh jamaah insya Allah. Termasuk bersama muslimah berjilbab dengan celana panjang ketat. Oh enggak, itu tak sunnah. Ibu kalau pakai jilbab dipasang kain dari atas tertutup sampai ujung jari, maka belilah jilbab yang kalau tegak sampai ke ujung, ukurannya XL. Ustaz kok tahu? Saya mau pergi ke Makkah kan titip, keluarga titip, tolong nanti belikan jilbab yang sampai ke ujung, apa ukurannya XL, maka saya beli. Haji Istiba, what do you want? XL. Kalau yang double XXXL macam kelambu sampai ke bawah. XL. Jangan lagi dipakai yang pakai seleher. Jangan lagi pakai. Celana pakai jilbab segini otomatis ini tutup. Yang jalan ini longgar, buat longgar. Jangan sempit. Jadi pakai jilbab segini, baju sempit, celana sempit. Nisaun perempuan. Kasiyatun pakai baju, ariyatun tapi telanjang. Pakai baju tapi telanjang. Kenapa? Nampak bentuk. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh. Jangan-jangan anaknya tak pakai jilbab. Anak saya tidak pakai jilbab. Namanya Mizyan Hazik Abdillah. Gimana dia pakai jilbab? Itu pandai ceramah aja Ustaz Somad tuh. Jangan-jangan adiknya tak pakai jilbab. Adik saya tidak pakai jilbab. Namanya Jamaluddin. Boleh pengantin wanita memakai makeup? Boleh tak perempuan ini pakai make up? Apa hukumnya? Make artinya membuat, up naik ke atas. Itu artinya make up. Kalau turun make down, down please. Make up naik ke atas. Apa mana naik ke atas? Angka dia sebetulnya 5, didongkrak jadi 8. Itu mana make up itu. Make membuatnya naik ke atas, hitam sebetulnya. Oh, bedak kali 3 inci.
Putih nama putih macam Jepang, muka putih, tangan hitam. Jangan mau menipu diri. Jangan mau. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu bersolek-solek jahiliyah. Ini dicukur loh semua bulu mata. La'anallahul washimat. Allah melaknat perempuan tukang buat tato. Wal mutashimat, tukang minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut. Banyak perempuan ingin seperti alis mata saya ini. Ustadz sulam alis di mana? Padahal dikasih saja. Saya tak pernah saya kasih apa-apa tak. Tapi saya tengok di TV katanya dikasihlah itu kemiri, dikasih minyak zaitun, dikasih madu. Cuman kalau madu awas-awas. Malam madu, setelah kasih madu buat gitu kapur ajaib. Tidak datang semua nanti. Pokoknya yang penting itu inner beauty. Inner beauty, kecantikan dari dalam. Umurnya sudah 45-50 tapi tetap tampak cantik. Kenapa? Kecantikan dari dalam. Yang lain itu kecantikan palsu. Wajah penuh dengan kepalsuan. Semuanya plastik. Dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik, bulu mata pun plastik. Oh, lentik bukan main. Oh, ada orang bakar sampah kayu, plastik. Jadi make up nih, make up hanya boleh membuat yang tak layak jadi layak, membuat yang tak layak jadi layak. Boleh. Memang tak layak dia, memang tak layak. Cat macam hantu. Lu sempat jumpa kita balik isya pingsan langsung. Lalu kemudian dikasihlah bedak yang menampakkan agak berwarna sedikit. Boleh. Tapi yang sudah normal menjadi abnormal. Bagus sudah wajah tuh, ditambah merah, biru, hijau. Wah, macam topeng monyet jadinya. Banyak pula perempuan sekarang itu menghias dirinya bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang lain. Dia berhias pergi undangan bukan untuk suami dia, untuk suami orang lain. Kalau lama betul bersolek ini untuk apa? Untuk siapa lupa. Kalau untuk suaminya tak pernah dia berhias. Inilah BCL, bini celaku. Bagaimana pendapat Ustaz tentang sorban? Apakah dia hanya budaya? Atau bagaimana? Soalnya Kiai Haji Mustafa Yaakob mengatakan pakai sorban itu budaya. Nabi SAW berwudu. Nabi berwudu. Lalu kemudian ketika berwudu, walam yangqud imamatahu. Nabi tidak membuka sorbannya. Ada satu hadis menyebut Nabi pakai sorban, walam yangqud imamatahu. Saat berwudu dia tidak membuka sorbannya. Apa pelajaran dari situ? Pertama, bahwa boleh berwudu tanpa membuka sorban. Itulah dalil mazhab Syafi'i, air boleh kena sedikit saja. Kena sedikit saja. Yang kedua, Nabi tidak membuka sorbannya waktu wudu, berarti sorban itu dibawanya waktu sholat. Nabi sholat pakai sorban. Hadis yang lain, Nabi masuk ke kota Makkah, wa ala ra'sihi imamatun sauda. Saat Nabi masuk ke kota Makkah, Nabi memakai sorban warna hitam. Jadi masalah sorban ini pakaian Nabi. Siapa yang pakai sorban bagus. Kenapa pakai sorban? Musim dingin sampai 0 derajat, ini kepala ini menusuk. Kepala ini menusuk seperti jarum, dinginnya minta ampun. Bagaimana supaya kepala ini panas? Itulah dililitkan sorban. Supaya panas. Kenapa Ustaz tak pernah pakai sorban? Banyak sebab. Yang pertama, saya mudah berkeringat, pakai peci aja berkeringat, apalagi pakai sorban. Tapi saya salut dengan jamaah pakai sorban, bagus, pakai sorban itu bagus. Apakah orang yang bersorban dapat pahala? Ya, kalau niat dia mau ikut Nabi Muhammad SAW, dapat pahala. Sorban sunnah. Ini tentang masalah hadis-hadis sorban. Hadis Nabi pakai sorban sahih. Dalam sholat berjamaah, apabila makmum mengetahui bahwa imam batal sholatnya, tapi si imam tak mau minggir. Kenapa dia tak mau minggir? Apa yang makmum harus lakukan?
Pertanyaan via streaming dari Solo. Kalau imam itu sudah batal, dari mana dia tahu batal? Allahu a'lam bishawab. Entah terdengarnya kentutnya, Allahu Akbar, disangkanya makmum tak tahu. Padahal makmum pada selesai sholat ditanya, kau tadi kenapa tak minggir? Maaf, telopeh. Maka dia wajib mufaraqah. Faraqah yufariqu mufaraqah. Dia wajib memisahkan diri dari si imam. Tak boleh mengikut imam yang sudah jelas ketahuan batal, kecuali imam itu tak ngasih tahu. Misalnya imam itu pengantin baru waktu subuh, datang orang ngetuk pintu rumahnya, Pak Imam cepat, Pak Imam, masuk dia ke masjid, langsung dia jadi imam. Orang tak tahu bahwa dia belum mandi wajib. Nah, itu lain cerita. Kalau sudah zahir nampak jelas, maka wajib makmum itu mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Selama ini kita memakai tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar, lalu ada tak tafsir yang langsung dari ucapan Nabi yang dibukukan? Tafsir Ibnu Katsir itu isinya hadis. Hadis itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Jadi pertanyaan ini tak paham apa isi Ibnu Katsir. Karena tak paham itulah bertanya. Bagus daripada tak bertaham diam. Ada tak tafsir yang isinya penjelasan Nabi? Tafsir yang isinya penjelasan Nabi namanya tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur yang paling bagus tafsir Ibnu Katsir. Karena tafsir Ibnu Katsir itu isinya hadis fatwa ulama. Jadi bukan isinya alur ra'yi, akal-akal, enggak. Itu isinya hadis. Hadis itu apa? Aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, wa taqrirun, ketetapan Nabi. Maka saya pilihkan tafsir Ibnu Katsir. Sudah terjemah bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu beli, bagus. Katanya tafsir Tabari lebih tua lagi Pak Ustaz. Tafsir Tabari lebih tua, cuman sanadnya panjang. An Abi Zinadi anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul, panjang sekali sanadnya. Kalau tafsir Ibnu Katsir dia sudah potong sanadnya, pendek sehingga tak terlalu banyak nama-nama orang. Tidak setebal tafsir Tabari yang 24 juz. Bagus Ibnu Katsir. Apa hukum memilih pemimpin perempuan? Oh, ini nanti akan menjadi deadline judul tentang pemimpin perempuan. Bagaimana pandangan Islam Pak Ustaz? Pemimpin perempuan untuk skala khalifah tak boleh. Andai terwujud khilafah dunia, lalu pemimpinnya perempuan tak boleh, haram. Tapi kalau untuk sekadar memimpin yang mungkin dikritik, mungkin dijatuhkan, boleh. Dalilnya mana? Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, diangkat wilayah Hisbah. Wilayah Hisbah itu semacam Satpol PP, menjaga pasar di Madinah. Diangkat seorang pemimpin wilayah Hisbah, namanya Ummu Syifa. Ummu Syifa. Kira-kira Ummu Syifa itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ummu Syifa menjadi penjaga wilayah Hisbah Madinah. Itu dalil boleh mengangkat pemimpin perempuan kalau dia semacam kepala dinas, kepala kantor, kepala badan yang mungkin dicopot, dilepaskan dan tidak kebal kekuasaannya. Itu boleh. Ustaz, dalam mengaminkan Fatihah imam, apakah ada standar ukuran panjangnya? Idza amana al-imam fa'aminu. Kalau imammu sudah mengatakan amin, aminkanlah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seagak-agak itulah. Lebih daripada itu lebih betul. Sepanjang napas dia, kalau dia mau lebih juga. Tapi kalau dia sendiri menyalah sendirian, menjadi heboh. Amin. Ini lain kasih kawan nih gitu. Belajar di mana ini? Ini bukan masalah halal haram. Ini bukan masalah halal. Kalau Ustadz Abdul Somad masuk ke Masjid Nurul Islam pakai helm, haram. Datang saya ceramah, tiba-tiba nanti pakai helm. Assalamualaikum. Haram tak? Ini bukan masalah halal haram. Pantas apa tak pantas? Layak apa tak layak? Pakai helm datang. Assalamualaikum.
Adapun judul kajian kita malam ini adalah keseimbangan antara helm dan hilim. Ini bukan layak tak layak, bukan masalah halal haram. Jika kita sholat berjamaah, lalu imam rukuk duluan sebelum Fatihah, kita selesai. Imam rukuk, kita masih baca Fatihah. Oh, cepat betul dia baca ayat nih. Apakah Fatihah kita putuskan di tengah? Ikut imam. Ikut imam. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Allahu Akbar. Ikut dia. Lalu bagaimana dengan bacaan saya? Al-imamu junnah. Imam penanggung jawab. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Tapi ketika suasana normal, saya ikut mazhab Syafi'i, tetap baca Fatihah di belakang. Baca Fatihah itu tak lama, 15 detik selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas 15 detik. Sekarang kita ukur ayat apa yang dibaca imam sehingga Fatihah tak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Pas 15. Dan yang pendek betul itu apa? Yasin. Allahu Akbar. Apa hukumnya bersalaman sama orang yang lebih tua dari kita berlawanan jenis? Apakah haram kalau kita tidak salam? Nanti katanya tak sopan, jabat tangan. Ini beramal masih lagi mengikut cakap orang banyak. Kalau dia sudah tua 70, 80, peganglah tangan. Kenapa? Laisat mahallan lisyahwah. Tidak membangkitkan syahwat. 70, 80. Balik saya ke kampung. Kawan-kawan emak saya 70. Makcik sehat, makcik sehat. Tak lepas kita, tusukkan api neraka ke tapak tangan. Orang tua tak apa-apa. Tapi guru jangan kalian pegang. Guru itu bernafsu juga. Udah bernafsu. Bolehkah kita pindah-pindah mazhab? Udah dibahas tadi. Tatabbu' rukhas. Nanti jatuhnya cari-cari enak-enak saja. Tatabbu' rukhas namanya. Apa hukumnya bagi orang suka ngomongin menggunjing orang? Tolong dijawab Pak Ustaz. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Maka tentu kau tak suka. Siapa yang makan bangkai saudaranya? Membicarakan aib orang lain. Beli kangkung 1 ikat, bicara 1 jam. Pertama, makan bangkai di akhirat nanti. Yang kedua, pahala kita terus mengalir. Teruslah kau bicarakan. Dapat limpahan transfer rekening full. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, bagaimana cara menghadapi kawan yang mudah tersinggung? Sikit-sikit merajuk. Sikit-sikit merajuk. Panggil dia. Ente ada apa? Mau aku bawakan konsultasi ke rumah sakit jiwa. Orang yang sedikit-sedikit tersinggung itu jiwanya terganggu. Maka dia mesti dibawakan psikiater. Harus dijelaskan. Tanya dia baik-baik. Ustaz punya kawan yang suka tersinggung, ya. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Nengok orang mobil baru tersinggung. Nengok orang pakai gelang emas tersinggung. Payah kita kawan gitu. Orang begini tak lama hidupnya, cepat mati. Bagaimana mengatasi perbedaan pemahaman tentang ajaran agama Islam? Haruskah mereka dikucilkan? Tidak dikucilkan. Kita tetap, makanya kita sudah buat indahnya persaudaraan. Dia tetap saudara dalam perbedaan. Saya hormati kamu, kamu hormati saya. Jangan kau katakan aku pelaku bid'ah, neraka jahanam tempatku. Kan itu yang jadi masalah. Bagaimana hukum imam yang cepat dalam sholat? Soalnya kami di sekolah pasti imamnya guru. Semua guru yang jadi imam sholatnya cepat. Imam Rosi itu. Saking cepatnya bacaan saya kacau balau jadinya. Apakah dosa saya salah ditanggung sama imam? Ini bacaan yang tak terlalu cepat, tak terlalu pelan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati
والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Habis itu baca Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.